Cerita ini tentang Doge, seorang gamer yang membuat streamer lain gemetar ketakutan dengan keterampilannya yang luar biasa. Dia dulu adalah pemain DPS peringkat teratas di game RPG dan pernah menduduki posisi puncak di masa jayanya. Setelah menaklukkan banyak game, kini matanya tertuju pada game surreal bernama Ferraris, yang saat ini dianggap tak terkalahkan, dan Doge bertekad untuk menaklukkannya. Oleh karena itu, Doge memasuki dunia game Ferraris dan menggunakan nama julukannya seperti biasa, Wetowel. Setelah memasukkan namanya, seorang wanita cantik berwujud komputer muncul di depannya, sambil memuji betapa cocoknya nama Wetowel untuknya. Sekarang, dia diminta untuk menonton tutorial sederhana, yang langsung dia lewati. Seolah sudah tahu opsi itu akan muncul. Alasan dibalik tindakannya melewati tutorial adalah karena dia tidak suka menonton tutorial atau melihat cara bermain sebelumnya. Menurutnya, lebih baik langsung terjun dan menjelajahi yang belum diketahui seperti seorang pejuang sejati di dunia game. Setelah melewati tutorial, pemain kita mendapatkan pencapaian aneh abad ini. Dia menjadi orang pertama yang menekan tombol skip tercepat dibanding siapapun. Game kemudian mulai mentransportasinya ke tutorial lain. Dan begitu dia melangkah ke desa tutorial, mentornya yang akan datang, Damian Fig, muncul untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan di dalam game. Namun, sebelum Damian yang malang sempat mengucapkan sepatah kata pun tentang misinya, sang MC yang tidak sabaran langsung menekan tombol skip lagi. Tentu saja, game itu memberi selamat kepadanya karena memecahkan rekornya sendiri dalam hal melewati tutorial. Sementara itu, seorang NPC Knight yang lain dengan gugup mendesaknya untuk mencoba tutorial ini, yang berkaitan dengan peralatan level pemula. Meskipun akhirnya Doge mengambil peralatan itu dan mengenakannya, dia kembali menekan tombol skip dan bahkan tidak memberi kesempatan NPC itu untuk berbicara. Namun, kali ini, game benar-benar marah, karena dia bahkan tidak mengakui usaha mereka, karena dia berhasil melewati permintaan itu sebelum tombolnya muncul. Tak bisa bohong, dia adalah salah satu orang paling lelah yang pernah aku lihat. Dia begitu kelelahan oleh kehidupan hingga dia bahkan tidak membaca postingan lucu, kecuali sudah diringkas dalam 3 baris. Pada saat itu, sang knight mulai batuk darah, langsung membuat Doge masuk ke mode bertarung. Setelah ketakutan setengah mati, dia bahkan berpikir mungkin menonton tutorial tadi bukan ide yang buruk. Sekelompok monster berlari menyerangnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir betapa malasnya pembuat game ini. Karena monster-monster itu hanyalah salinan yang sama persis satu sama lain. Namun, dia mengayunkan pedangnya dan menangkis serangan mereka. Dan di saat berikutnya, dia memenggal semua kepala monster itu dengan satu tebasan. Begitu mereka mati, monster lain muncul, dan apa yang dia lakukan? Tepat sekali, dia melewatkannya lagi. Dia menggerutu dalam hati, bertanya-tanya apakah ini akan menjadi salah satu game klise, di mana dia akan mati segera setelah tutorial selesai. Setelah skip terakhirnya, bahkan game itu sendiri tampaknya menyesal pernah menambahkan tombol skip. Hampir menangis saat memberitahu dia tentang pencapaian lain yang dia buka. Monster lain menyerangnya secara tak terduga, dan dia langsung menghindar. Dia kesal bagaimana game itu berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya, hanya agar dia bermain tutorial lain. Dia kemudian melampiaskan amarahnya yang terpendam pada monster ai malang itu. Seolah-olah monster itu secara pribadi terlibat dalam pengembangan game tersebut. Meskipun sudah bertarung begitu lama, monster itu belum mati, dan dia mulai bertanya-tanya kapan makhluk ini akhirnya akan mati. Tiba-tiba, pedangnya mengenai sesuatu, dan ternyata itu adalah tombol skip. Pada titik ini, game sepertinya menyerah, memutuskan bahwa pemain ini benar-benar layak mendapatkan gelar bergengsi Skip Warrior. Sebagai penghargaan atas usahanya,
Game itu memberinya kelas tersembunyi dengan gelar yang sama dan keterampilan yang sesuai dengan pencapaiannya dalam melewati berbagai hal. Kini, menatap layar sistem dengan rasa ngeri. Dia menyadari ada kelas tersembunyi seperti ini di dalam game. Tapi tunggu, dia ingin menjadi pemanah. Dia berteriak pada sistem, menuntut agar semuanya dibatalkan. Sistem, tanpa sedikit pun simpati, dengan tenang menjelaskan bahwa kelas tersembunyi itu terikat pada akun dan tidak bisa diubah. Saat itulah dia menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah dia buat. Dia berteriak pada sistem seolah-olah sistem itu akan peduli. Namun, setelah tutorial selesai, dia kembali ke desa. Oleh karena itu, dia sangat kecewa dengan seluruh kekacauan Skip Warrior ini. Bukan hanya itu, jauh di lubuk hatinya, dia agak membenci kelas tersembunyi itu. Soalnya, kelas tersembunyi sangat sulit ditemukan informasinya, hingga tidak ada strategi untuk mengalahkan monster, yang membuatnya sulit untuk naik level. Sebagai contoh, ini seperti memilih pekerjaan yang sangat langka, seperti menjadi penjinak naga. Masalahnya adalah hampir tidak ada orang lain yang menjadi penjinak naga. Jadi kamu tidak bisa dengan mudah berbagi tips, bertukar pengetahuan, atau bahkan menemukan peralatan khusus yang kamu butuhkan untuk pekerjaan itu. Sementara itu, orang-orang dari Korea suka bertahan dengan profesi utama, seperti pemanah, penyihir, penyembuh, dan prajurit. Sekarang, dia merajuk di sudut desa pemula, sambil memikirkan betapa dia membenci karakter jarak dekat. Dalam pikirannya, mereka semua besar, tidak cerdas, dan hanya cocok untuk baku hantam. Benar-benar kebalikan dari kejuaraannya sebagai ADC. Dia sama sekali tidak ingin menjadi karakter melee. Namun, ya, sudah waktunya menghadapi konsekuensi. Jadi dia mengklik tombol pekerjaan. Deskripsi pekerjaannya muncul, yang ternyata memungkinkan dia melewati banyak situasi, kecuali untuk pertempuran dan poin keputusan penting. Setelah memeriksa keterampilannya, dia menyadari dengan rasa ngeri bahwa dia hanya memiliki satu keterampilan, yang disebut skip. Dengan tekad untuk mengetahui lebih banyak tentang situasi tragis ini, dia membaca lebih lanjut. Ternyata, kemampuan spesialnya memungkinkan dia melewati deskripsi panjang dan tindakan berulang. Kekurangannya adalah, begitu dia melewatkan sesuatu, tidak ada jalan untuk kembali. Dia merasa tidak ingin bermain game ini setelah membaca itu. Ekspresinya yang kehilangan semangat bahkan membuat para penonton tertawa melihat kesengsaraannya. Sebelum dia semakin tenggelam dalam keputusasaan gamernya, masalah lain muncul dalam bentuk seorang stream sniper. Sniper tersebut berhasil mengambil screenshotnya dengan teknologi terbaru. Melihat itu, pahlawan kita yang depresi menghunus pedangnya dan memperingatkannya untuk meninggalkannya sendirian, karena dia tidak sedang siaran sekarang. Bagi yang tidak tahu, stream sniper adalah seseorang yang memanfaatkan strategi pemain lain dengan mengintip mereka secara online dan mengganggu permainan mereka. Orang-orang memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini. Beberapa menganggap itu lucu jika dilakukan dengan moderasi, tetapi kebanyakan streamer tidak suka diganggu. Sementara itu, pemain kita semakin sengsara, mengeluh sambil memikirkan bagaimana dia mendapatkan posisi nomor 1 sebagai pemain yang paling sering diserang sniper. Di sisi lain, sniper tersebut benar-benar terkesan bahwa meskipun pahlawan kita baru saja mulai bermain, dia terlihat seolah-olah sudah terbiasa dengan game ini. Sebelum sniper itu sempat bertanya apapun, Doge membuat alasan klasik bahwa dia tidak enak badan dan melarikan diri. Dia bahkan meminta sniper tersebut untuk tidak membagikan lokasinya. Tetapi sniper itu tidak berniat melakukannya, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa belajar sesuatu dari sang juara ADC. Melihat dia menyerang Wet Towel, orang-orang mulai mengejek sniper itu karena tindakannya, yang membuatnya merasa terhina. Untuk melawan penghinaan tersebut, dia menantang pemain kita sebelum keluar dari game.
Setelah sniper itu pergi, Doge merasa ngeri saat dia mengingat komentar dari penontonnya yang menyebutnya membosankan setelah mengetahui statusnya sebagai juara ADC. Dia kemudian menyadari bahwa hanya berdiri seperti ini bisa membuatnya kehilangan subscriber. Jadi dia bertekad untuk melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa dia juga layak menjadi karakter melee. Sekarang dia dalam misi untuk menarik lebih banyak penonton dengan memamerkan kelas tersembunyinya. Untuk mewujudkannya, dia memulai siaran langsung karena ini adalah saat genting baginya. Kemudian, dia memutuskan untuk memeriksa keterampilannya. Untuk membersihkan gangguan dan fokus, dia mencoba melewati situasi itu. Namun, yang mengejutkannya, dia mendapati dirinya terjebak di skenario yang sama. Dengan sistem memberitahunya bahwa situasi ini tidak bisa dilewati. Jadi, seperti orang gila, dia mencoba menggunakan keterampilan skip-nya berkali-kali. Namun, kutukan seorang prajurit terampil adalah bahwa setiap kali instruksi penggunaan keterampilannya hampir dimuat, dia berkata skip, dan kejutan lainnya adalah instruksinya malah terlewati. Dia terkejut saat menyadari bahwa dia telah melewatkan tutorial tentang keterampilannya lagi. Untuk menambah luka, sistem memberitahunya bahwa dia tidak bisa lagi mengakses penjelasan keterampilan itu. Sekarang dia benar-benar marah dan mencoba membunuh sistem itu sendiri. Dengan liar menebasnya dengan pedangnya. Dia terus mengulangi serangan itu tanpa menyadarinya. Akibatnya, dia mendapatkan pencapaian lain karena dia memperoleh keterampilan bernama Rapid Slash. Selain itu, dengan mencoba menebas sistem, dia sudah mencapai level maksimum. Lebih jauh lagi, dia juga mendapatkan beberapa bonus statistik. Tiba-tiba, dia menyadari pedangnya menjadi jauh lebih ringan karena keterampilannya yang mencerahkan suasana hatinya. Dia kini akhirnya memahami, setidaknya sebagian, bagaimana keterampilan skip-nya bekerja, dan memutuskan untuk lebih berhati-hati tentang kapan harus mengatakan skip, terutama sekarang setelah segel iblis ke-8 telah terbuka. Selama monolognya, sistem menghitung bahwa dia sudah mengatakan skip 3 kali, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah melewatkan sesuatu lagi. Sesaat kemudian, dia langsung merasakan sesuatu dan berbalik ke arahnya. Kemudian, banjir mulai terjadi di sungai, sementara penontonnya bersemangat melihat peristiwa yang berlangsung di depan mata mereka. Tanpa petunjuk apapun, pemain kita menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, yang kemungkinan disebabkan olehnya atau keterampilan skip-nya. Dia mulai menggigil, sebagian karena cuaca, dan bahkan memuji para pengembang karena membuatnya terasa begitu nyata. Pada saat itu juga, dia berhadapan dengan monster laut, yang membuatnya sangat terkejut. Karena monster itu seharusnya tidak berada di air tawar. Dan monster laut itu melompat tinggi ke arahnya, dan tampaknya akan menjelaskan sesuatu kepada Doge. Namun, seperti biasa, sang skip warrior melewatinya. Dia menangkap inti cerita bahwa gurita itu mencoba memberitahunya bahwa ia dikurung oleh pahlawan sebelumnya, yang sama sekali tidak menarik perhatian Doge. Dengan pedang di tangan, dia mulai memotong tentakel gurita itu, menghadapi monster boss seperti seorang profesional. Setelah memotong gurita itu dengan bersih, dia menampilkan senyum sombong kepada penontonnya, karena dia benar-benar yakin akan mendapatkan peringkat pertama lagi kali ini. Setelah mendapatkan kesuksesan pertamanya, dia berpikir bahwa skip tidaklah terlalu buruk. Sambil menatap gurita raksasa itu, tiba-tiba dia menginginkan takoyaki. Namun kemudian, sistem muncul, mengingatkannya bahwa dia telah menggunakan keterampilan skip-nya lagi. Dia kini benar-benar bingung, karena tidak ada apapun untuk dilewati. Sementara dia masih menatap gurita raksasa itu dengan kebingungan. Sistem memberinya sekotak takoyaki siap saji, bersamaan dengan gelar aneh lainnya, yaitu Novice Chef.
Saat itu juga, sebuah notifikasi muncul tentang anak Kraken yang benar-benar marah atas kematian ibunya yang terlalu cepat. Namun, pemain kita sama sekali tidak terpengaruh oleh kabar ini. Dia mengejek peringatan itu dan langsung menantang anak monster itu. Seolah membaca pikirannya, sistem segera memanggil anak Kraken. Dia melihat ke sungai dengan antisipasi, tetapi tidak ada yang muncul. Karena tidak ada apapun yang keluar, dia hanya terus menikmati takoyakinya. Seperti biasa, tombol skip muncul sebagai opsi. Setelah menikmati satu gigitan lagi, dia menekan tombol itu 2 kali. Dan anak Kraken muncul, sangat marah, dengan mata merah menyala, dan tentakel berputar-putar penuh amarah. Pahlawan kita benar-benar terpana dan lupa mengambil gigitan berikutnya. Dia melirik takoyakinya dan berpikir bahwa itu mungkin mengandung energi ibunya. Sementara itu, anak Kraken teringat saat ia menyatakan mimpinya untuk menjadi Kraken sehebat ibunya. Ibunya mendukungnya, dan sekarang, dia merengek dan menangis, mengingat momen itu. Sementara itu, pemain kita keluar dari keterkejutannya dan terkejut melihat gurita kecil yang menggemaskan itu terbakar amarah. Kraken mencoba mengatakan sesuatu, tetapi lagi-lagi, pejuang yang tidak sabar ini melewati ocehan Kraken itu. Ini membuat Kraken semakin marah, menyebabkan banjir di sungai. Dia melihat ke sekitar kota, yang sekarang tenggelam dalam banjir, dan menyimpulkan bahwa itu hanya bagian dari cerita. Bukan karena dia punya bakat untuk melewati semuanya dan membuat gurita kecil marah. Kemudian, anak Kraken yang marah mulai menyerangnya dengan tentakelnya. Pada saat ini, Doge bingung bagaimana cara menyelamatkan diri, dan secara naluriah mengucapkan, "Skip." Anehnya, itu berhasil, karena dia berhasil menghindari serangan itu. Untuk sementara, segalanya terus seperti ini, dengan sang Skip Master mengayunkan pedangnya dengan kecepatan penuh untuk menyelamatkan dirinya dari monster laut yang marah, sementara monster itu terus menembaki dia. Frustrasi, dia bertanya-tanya apakah dia melakukan sesuatu yang buruk di kehidupan sebelumnya, hingga pantas mendapatkan nasib buruk ini. Namun, setelah bosan dengan permainan ini, dia bertekad untuk memotong makhluk laut kecil itu, dan mencoba menggunakan keterampilan Slashing Max-nya. Seperti biasa, nasib buruknya ikut campur, dan dia tidak bisa menggunakan keterampilan itu, karena dia perlu mendapatkan keterampilan bawah air untuk menyerang di bawah air. Dia melihat serangkaian serangan dan tidak mengerti trik atau senjata apa yang seharusnya dia gunakan untuk bertahan, karena dia hanya memiliki peralatan dasar. Kemudian, ide muncul di benaknya untuk menyerang gurita sambil menggunakan keterampilan berenangnya. Dia menghindari serangan itu dan mendekati Kraken untuk serangan yang lebih tepat. Setelah melakukan ini, dia mendapatkan pengalaman menyerang di bawah air. Namun, aksinya menjadi bumerang karena Kraken memutar air, membuatnya merasa mual. Entah bagaimana, dia berhasil menangkap Kraken. Pada saat yang sama, sistem memberitahunya bahwa dia telah menggunakan keterampilan skip lagi. Akibatnya, dia kini ikut berputar bersama gurita itu. Namun, sistem menunjukkan belas kasih dan memberinya keterampilan hadiah baru yang disebut Intimacy Gauge Max, yang membuat gurita itu menjalin ikatan dengannya sebagai anaknya. Kemudian, dia menyadari bahwa inilah keterampilan yang seharusnya dia peroleh. Secara keseluruhan, setelah mengalahkan monster laut dengan intimasi, dia juga mendapatkan gelar aneh lainnya sebagai Family of the Kraken. Setelah itu, gurita tersebut mengakhiri banjir dan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Orang-orang berkomentar betapa absurdnya desain permainan ini. Setelah melihat pedagang yang juga menjual barang-barang aneh, Wet Towel akhirnya menyadari bahwa bukan hanya dia, tetapi permainan ini dan semua orang di dalamnya juga sama gilanya, termasuk game itu sendiri. Dia memikirkan pandangan orang-orang tentang game terkenal Ferraris, karena pengaturannya yang aneh tetapi unik.
Sebuah komunitas menginformasikan kepada semua orang betapa gilanya game ini, dan betapa mustahilnya untuk naik level karena kelas tersembunyinya yang gila. Dengan ekspresi berpikir, dia mempertimbangkan bahwa tidak peduli seberapa sulit game ini, dia mungkin tetap akan terjun ke dalamnya. Namun, proses berpikirnya terganggu oleh anak kraken yang terus menempel padanya. Tapi anak kraken itu beralasan bahwa sekarang Doge adalah ayahnya. Awalnya, dia merasa kesal, tetapi setelah melihat wajah polosnya, dia menyerah. Kemudian dia memutuskan untuk memeriksa kartu acak yang akan dia terima. Setelah mengklik sistem, dia mendapatkan sesuatu yang besar di bungkus permen. Dia menunggu dengan sabar hingga bungkus itu terbuka. Dia terus menunggu pembungkusnya terlepas, tetapi proses itu terlalu lama. Dia berharap bisa melewatinya. Begitu dia mengatakan skip, keterampilannya aktif, dan yang membuatnya tidak percaya. Hanya ada sepotong permen karet kecil di dalam bungkus besar itu. Dia menepuk dahinya, menyadari betapa sistem permainan ini tampaknya menghukumnya. Pada saat itu, beberapa ksatria muncul di tempat kejadian dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, sang skip master melewatkan informasi yang hendak mereka sampaikan, yang membuatnya memperpanjang mode skip default. Akibat melewatkan informasi utama, para ksatria kini bertanya, apakah dia akan menerima permintaan mereka atau tidak. Dia kembali terpana, sambil menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang latar belakang misi yang seharusnya dia pilih. Sementara itu, gurita terus mengganggunya, yang dia abaikan sambil berteriak kepada para ksatria bahwa mereka seharusnya memberikan ringkasan cerita di jendela misi. Tidak terpengaruh oleh amarahnya, para ksatria tetap menunggu dia mengambil keputusan. Dengan sifatnya yang santai, dia mengabaikan situasi itu, sambil berpikir bahwa ini hanya sebuah misi, dan dia pun menerimanya. Para ksatria senang dengan penerimaannya dan hendak memberitahunya tentang item yang akan dia terima. Tetapi sekali lagi, dia melewatkan informasi penting. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa para penonton tidak lagi ada di sana. Dengan gugup, dia mengumumkan agar mereka kembali jika ingin melihat item misi yang akan dia buka. Dia mengambil item itu dari penyimpanannya, hanya untuk kebingungan saat melihat bahwa item misi legendaris itu ternyata adalah bawang. Dia merasa cukup aneh melihat bawang sebagai item misi, dan tidak mengerti tujuan dari item tersebut. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk memeriksa reaksi streaming, dan terkejut dengan ratusan dislike. Kemudian dia melihat ke komentar dengan harapan mendapatkan sesuatu yang positif. Umpan baliknya penuh dengan komentar negatif tentang betapa membosankannya streamingnya, dan itu bukan gaya wet towel seperti saat dia menjadi pemain ADC. Dia lalu merasa depresi, menyadari bagaimana karakter jarak dekat ini tidak memberinya ketenaran yang dia inginkan. Hal yang paling penting adalah dia sendiri tidak memahami apapun tentang karakter jarak dekat. Jadi bagaimana penontonnya bisa memahaminya? Seperti memahami logika monster laut yang hidup di air tawar? Selain itu, banyak penggemar lebih menyukai strategi ADC daripada karakter jarak dekat. Setelah merasa tertekan untuk beberapa waktu, dia menjadi bertekad untuk melakukan yang terbaik. Karena bagaimanapun, dia adalah yang pertama menjelajahi misi ini di dalam permainan. Saat dia berdiri untuk mencari petunjuk tentang misi itu, seorang gadis mendekatinya untuk sesuatu. Tetapi sekali lagi dia melewatkan percakapan itu, yang membuat gadis itu marah dan pergi begitu saja. Dia tidak mengerti mengapa semua orang melakukan hal-hal aneh. Tetapi gurita di pinggangnya menjawab dengan ekspresi lucu, sambil mengatakan bahwa itu karena dia selalu tidak sabaran. Dengan gugup, dia merespons bahwa teguran kecil yang imut ini terasa begitu menyenangkan, yang membuat Kraken juga senang. Saat dia sibuk berbicara dengan anak angkatnya, seorang lelaki tua mendekatinya. Melihat lelaki tua itu,
Dia menduga bahwa orang tua itu mungkin memiliki informasi terkait misi tersebut. Lelaki tua itu mulai mengatakan sesuatu tentang Kraken, tetapi seperti biasa, dia melewatkan informasi itu. Sementara itu, lelaki tua itu tampak berlari menuju suatu tempat yang membuatnya terengah-engah dan sulit berbicara. Melihat kondisinya, sang skip master kembali melewatkan momen tersebut. Setelah itu, lelaki tua itu mulai mengoceh tentang nutrisi bawang dan sifat-sifatnya yang membuat dia cukup gugup. Kemudian dia bertanya-tanya apakah dia bisa melewatinya, dan tiba-tiba menyadari bahwa hari sudah sore. Dengan rasa takut, dia menyadari bahwa bahkan dengan keterampilan skipnya, dia masih mendengarkan ocehan lelaki tua itu. Lelaki tua itu terus mengoceh tentang cara memilih bawang yang bagus. Kemudian dia beralih ke metode penyimpanannya, yang masih saja dilewati oleh sang skip master, hingga kini malam hari. Setelah itu, lelaki tua itu mulai berbicara tentang gurita dan kualitasnya, yang membuat sang skip master marah dan melewati ocehan itu berulang kali. Sementara lelaki tua itu terus membagikan informasi acak. Para penonton yang menyaksikan ketakutannya berkomentar tentang bagaimana para pengembang membuat NPC aneh seperti lelaki tua itu. Akhirnya, setelah beberapa kali skip, lelaki tua itu memeluk sang skip master, seolah-olah menghiburnya karena telah mendengarkan ocehan panjangnya. Untuk mendengarkan cerita panjangnya, lelaki tua itu akan memberitahunya rahasia kerajaan sebagai hadiah, yang lagi-lagi dilewati Dugi dengan marah. Kemudian lelaki tua itu menghilang sambil mengucapkan terima kasih. Dia menghela napas lega tanpa menyadari bahwa latar belakangnya telah berubah. Begitu dia mendongak, dia terpaku melihat salju di sekitarnya. Pada saat itu, monster salju menyerangnya dari belakang. Melihat monster itu, dia bertanya-tanya apakah teleportasi ini adalah ulah lelaki tua tadi. Kemudian dia memutuskan untuk mengalahkan monster itu terlebih dahulu. Namun, karena nasib buruknya, pedangnya telah habis daya tahannya. Setelah daya tahan habis, item akan hancur, dan itulah yang terjadi pada pedangnya. Awalnya dia bingung karena dia merasa belum banyak menggunakan pedang itu. Namun tiba-tiba dia ingat saat dia mengayunkan pedangnya secara tidak perlu, yang juga dihitung. Kini, saling menatap mata dengan monster itu, keduanya merasa canggung pada awalnya. Kemudian monster itu memutuskan untuk mengakhiri kecanggungan itu dan menyerangnya. Tanpa senjata, dia tidak tahu harus melakukan apa. Lalu monster laut kecil di pinggangnya menarik perhatiannya. Dia menggunakan anak palsunya itu sebagai perisai sekaligus pedang, memotong tangan monster itu yang melukai perasaan gurita kecil itu karena dia telah digunakan sebagai perisai. Sementara itu, monster itu menangis kesakitan. Di sisi lain, dia memutuskan untuk melarikan diri setelah menyerangnya lagi. Tetapi tiba-tiba monster itu kehilangan kepalanya, dan dia terkejut melihatnya. Karena dia tidak melakukan apa-apa. Dia bertanya pada Kraken, apakah itu ulahnya, yang dijawabnya dengan penyangkalan lucu. Pada saat itu, seseorang mengklaim bahwa dia adalah pelakunya. Dia melihat ke arah suara itu dan menemukan seorang pemain yang menggigil hebat. Pemain itu bertanya bagaimana rasanya kesempatan diambil darinya. Dia memasang wajah datar melihat sikap pemain itu, yang membuat pendatang baru itu marah, dan dia mulai menembak monster itu secara acak, hampir mengenai karakter utama kita. Dia kemudian bertanya tentang identitas pemain itu dan tujuannya berada di sana. Sambil menyipitkan mata dan menatap tajam, dia bertanya siapa yang mengirimnya. Ekspresinya menakuti pendatang baru itu, yang kemudian melarikan diri. Setelah pemain itu pergi, dia bertanya-tanya apakah dia memang semenakutkan itu. Sementara itu, anaknya menunjukkan salju yang turun, yang menyegarkan suasana hati mereka. Namun, dalam beberapa detik, terungkap bahwa salju itu sebenarnya adalah longsoran salju, yang lagi-lagi disebabkan oleh karakter utama kita. Oleh karena itu,
Suasana hati yang segar itu berubah menjadi dingin secara harfiah saat mereka setengah terkubur dalam salju yang disebabkan oleh longsoran itu tanpa perlindungan dari hawa dingin. Sistemnya memperingatkan bahwa dia akan menghadapi status abnormal karena perubahan suhu yang tiba-tiba. Sambil menggigil, dia berpikir betapa realistiknya realitas virtual ini. Karena dingin yang dia rasakan sekarang, dia berpikir bahwa dia akan kehilangan kesadarannya, tetapi Kraken menyela bahwa dia yang akan kalah, sambil berubah menjadi biru karena dingin. Tak terpengaruh oleh kondisinya, dia dengan senang hati memberitahunya bahwa dia akan menggunakannya lagi sebagai perisai, selain menyarankan agar Kraken melakukannya dengan lebih baik di lain waktu. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari perubahan warnanya dan bertanya tentang itu. Kraken menjawab bahwa itu karena dingin yang dirasakannya. Kini dia menjadi serius dan memikirkan status abnormal itu, sambil memutuskan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Dia melihat sekeliling untuk mencari pasokan dan hanya menemukan cabang pohon yang tipis. Kemudian dia memutuskan untuk membuat api dengan bantuan guritanya, karena akhirnya dia berhasil membaca ringkasan 3 baris tentang metode menyalakan api. Sekarang dia tahu bahwa dia tidak memiliki apapun lagi untuk menyalakan api, tetapi dia berharap bisa melakukannya dengan keterampilan skip-nya. Untuk beberapa waktu, dia berusaha keras untuk menyalakan api, dan terus menggunakan keterampilan skip-nya secara berulang. Perlahan, suhu di sekitarnya menjadi hangat dan salju mulai mencair. Setelah itu, suasana hangat berubah menjadi panas, dan salju mencair dalam area yang lebih luas. Dia mendapat peringatan bahwa tindakannya telah membuat penguasa gunung salju marah. Namun, dia mengaku tidak peduli lagi dengan kemarahan siapapun, karena yang dia inginkan hanyalah api untuk melawan dingin. Api akhirnya menyala, yang membuat Kraken kecil sangat senang, dan menghangatkan area di sekitar mereka. Dia melihat salju mencair. Penguasa gunung itu sendiri terkejut melihat tanah lebih cepat dari yang diharapkan. Sekarang, penguasa gunung itu menatap pemain kita dan berteriak agar dia berhenti. Di sisi lain, dia tidak peduli dengan suara itu, dan berharap dia menyalakan api lebih awal sementara tanah di sekitarnya terbakar. Tiba-tiba, Kraken menunjukkan perubahan gaya medan di sekitar mereka yang terlihat akibat mencairnya salju. Tidak hanya itu, pemain beruntung kita tanpa sadar membangkitkan sejumlah keterampilan karena tindakannya menyalakan api dan mengulang keterampilan skip-nya. Keterampilan ini termasuk Fire Ignition, yang kini berubah menjadi keterampilan Arson. Dia juga mendapatkan informasi tentang banjir di desa bawah gunung yang disebabkan olehnya, yang dia abaikan dengan santai. Dia bertanya-tanya mengapa game ini tidak memiliki jalan tengah. Untuk menjawab pertanyaannya, anaknya, yang lucu mencoba menjelaskan bahwa dia sendiri tidak memiliki jalan tengah dan selalu membuat kekacauan. Dia berkata dengan lega bahwa masih tidak ada yang terluka, dan itu sudah cukup. Sementara itu, di desa bawah gunung, para pemain tenggelam karena banjir. Di sisi lain, pahlawan kita merenungkan keterampilan skip-nya, karena dia bisa melewati banyak situasi yang tidak bisa dilakukan pengguna biasa. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan keterampilan ini untuk taruhan. Dia kemudian beralih ke penontonnya dan meminta masukan, like, dan subscribe. Pada saat itu, tiba-tiba bos monster yang sama muncul di udara. Alih-alih takut, dia dengan berani membuka mulutnya dan memeriksa item misi di dalamnya. Dia berpikir bahwa itu pasti ulahnya sendiri, karena dia menggunakan keterampilan skip-nya tanpa disadari, sambil merenungkan keterampilan skip-nya. Kemudian dia menantang monster itu untuk menggunakan napas naganya agar memprovokasinya, yang memicu kemarahan monster itu sehingga menghembuskan api. Namun, dia masih bisa mengendalikan situasi dan mencengkeram leher monster itu dengan kakinya.
Kemudian dia mulai memukulinya dengan marah, karena dia bisa jatuh dari langit karena aksi monster itu. Saat memukulinya, dia juga menggunakan keterampilan skip-nya berkali-kali. Dengan itu, dia mendapatkan keterampilan baru bernama Swift Counter, yang sekarang berubah menjadi Flame Swift Counter karena aksinya yang berulang. Dengan pukulan terus-menerus, akhirnya monster itu melemparnya ke arah tanah. Untuk mengatasinya, dia menyerang dengan keterampilan baru Flame Swift Counter saat dia masih di udara. Setelah berhasil menyerang dan melukai monster itu, dia sekarang dapat menggunakan Swift Counter dengan telapak tangan panas. Kemudian dia akhirnya menunggangi monster itu, dan anaknya dapat melihat bagaimana dia melesat menuju tanah. Setelah itu, dia mendarat dengan keren di tanah, sambil bertanya kepada para penontonnya apakah mereka menikmati pertarungannya, dan menambahkan bahwa itu sebenarnya mudah. Dia mulai tertawa dengan gaya menakutkan, tetapi tawanya berhenti saat dia melihat monster itu berdiri lagi. Dia berkomentar bahwa monster itu masih hidup karena merupakan bos, tetapi seharusnya mati dengan sudut kamera yang bagus. Kemudian dia melihat wajah monster yang polos, dan memastikan bahwa monster itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan mereka datang ke sana. Akhirnya, dia membakar monster itu dengan keterampilan arsennya untuk menyelesaikan misi. Setelah beberapa saat, monster itu mencair, meninggalkan bunga es di tempatnya. Dia menduga itu mungkin item misi dan berpikir dengan kesal, betapa semua game sama saja saat dia melihat ke belakang dan merenungkan jalan mana yang harus dia ambil. Pertama, dia mempertimbangkan mengambil jalan bawah dengan sudut kamera yang bagus. Tetapi dia khawatir penontonnya akan bosan dengan rute khas ini. Kemudian dia memikirkan cara yang nyaman untuk kembali. Tiba-tiba solusinya muncul dalam bentuk keterampilan skip, dan dia segera menekan tombolnya. Dengan skip terbaru ini, dia tiba-tiba melihat para ksatria di depannya. Salah satunya memegang bunga es miliknya dan menyarankan cara untuk menangani misi berikutnya dan itemnya. Selain itu, mereka juga menyebutkan menemukan rahasia item kerajaan yang memulai sesuatu yang baru. Sekarang dia pertama-tama bingung dengan tujuan mereka berada di sana. Kemudian dia berteriak kepada mereka bahwa mereka seharusnya memberitahunya bahwa ini adalah misi berantai, tetapi mereka tidak mendengarkannya dan pergi. Dia berteriak dengan frustrasi tentang bagaimana dia akan menyelesaikan misi berikutnya. Di tempat lain, seseorang sedang menonton siarannya dengan ekspresi gugup. Orang itu adalah seorang streamer pendatang baru yang cantik dan cerdas. Sambil menonton siarannya, dia bertanya-tanya apakah pria itu editor yang hebat atau pemain yang berbakat. Dia bahkan memujinya karena berhasil menangkap Kraken dan Iblis Es sebelum siapapun. Lalu dia melihat wajah serius pemain ADC nomor 1 dan merencanakan untuk bertemu dengannya secara alami, karena dia sekarang tahu lokasinya. Setelah beberapa waktu, dia pergi ke kota dengan ekspresi lelah, karena dia tidak bisa hanya menggunakan keterampilan skip untuk menempuh jarak. Dia juga frustrasi karena permainan ini tidak menjelaskan apapun tentang sistemnya, sementara dia lupa kesalahannya sendiri yang melewatkan tutorial. Kemudian dia melihat orang-orang di luar desa yang baru saja menghadapi banjir, dan bertanya-tanya mengapa mereka terlihat seperti baru saja melewati perang. Setelah itu, dia melihat beberapa orang berkumpul di sekitar sesuatu atau seseorang. Dia memperhatikan lebih dekat dan menemukan seorang wanita yang sedang dihujani hadiah dan uang oleh semua orang. Wanita itu berpura-pura dengan senyum lebar di wajahnya, bahwa dia hanya kebetulan lewat dan mengungkapkan kekagumannya atas bagaimana mereka berhasil menemukannya. Sambil menerima hadiah dan uang dari para penggemarnya, dia menambahkan dengan senyum bahwa dia pasti akan menerima hadiah mereka dan mengembalikannya nanti. Wanita itu tidak lain adalah Sun Oh Kyung. Dia adalah pemain ADC pendatang baru yang berkembang pesat karena keterampilannya dan penampilannya yang luar biasa cantik.
Itulah sebabnya dia juga berlangganan salurannya. Sambil melihat lebih dekat, dia menyadari apa yang sebenarnya sedang dilakukan wanita itu. Dengan rona merah di wajahnya, dia berpaling karena dia berusaha keras untuk menambah penontonnya. Sementara wanita itu berdiri di sana menerima hadiah tanpa banyak usaha. Anaknya, si kraken kecil, mengingatkannya bahwa dia penyebab kebakaran dan banjir. Namun, pikirannya dipenuhi oleh perlakuan tidak adil dari penonton terhadap dirinya dan wanita itu. Karena kecantikannya, sehingga dia melanjutkan untuk menyelesaikan misi guna mengalihkan dirinya dari rasa pahit itu. Tapi Sun Oh Kyung tidak berencana membiarkannya pergi begitu saja. Dia segera berlari menghampirinya dan berpura-pura senang melihatnya di sana. Dia pertama-tama memperhatikan ekspresi muramnya, kemudian mengabaikannya dan bertanya mengapa dia tidak memainkan karakter ADC. Karena dia tidak membawa busur. Dia gugup menjawab bahwa dia sedang mengerjakan pencapaiannya. Tetapi gadis cerdas itu menyela dengan mengatakan bahwa jika dia tidak memainkan ADC, maka dia sebaiknya memperkenalkan salurannya kepada para pelanggannya, yang mungkin tidak lagi tertarik dengan kontennya sekarang. Dengan marah, dia akhirnya memahami niatnya untuk memanggilnya. Di sisi lain, dia dengan tanpa malu-malu meminta kolaborasi juga. Tetapi dia mengabaikannya dan pergi ke arah lain karena dia sedang sibuk. Dengan ekspresi kesal, dia bertekad untuk berhenti berlangganan salurannya jika ada waktu. Sementara itu, sikap santainya dan penolakannya yang terang-terangan terhadap tawarannya membuatnya sangat marah. Dengan penuh amarah, dia menyatakan bahwa meskipun dia menganggap dirinya hebat, penontonnya akan segera melihat bahwa dialah yang akan menemukan item tersebut, bukan dia. Setelah itu, dia keluar dari permainan. Melihatnya menghilang, dia tidak mengerti mengapa semua orang terus menantangnya, terutama ketika merekalah yang melakukan kesalahan. Di sisi lain, penggemar fanatik Oh Kyung sangat kecewa melihat dia keluar dari permainan. Sekarang mereka semua menyalahkan pria itu sambil menganggap dia telah melakukan sesuatu padanya. Sebagai konfirmasi, mereka diberitahu tentang sebuah unggahan di mana dia memberitahu penggemarnya bahwa dia akan istirahat karena perlakuan buruknya terhadapnya. Sekarang semua orang berbalik padanya dengan tatapan permusuhan, bertekad untuk menghukumnya atas perlakuannya. Sementara itu, dia sama sekali tidak tahu tentang tindakan mereka terhadapnya, dan bertanya-tanya apakah dia telah melewatkan sesuatu lagi. Bagaimanapun, dia siap untuk membela diri meskipun tidak memiliki senjata. Beberapa penggemar fanatik berlari ke arahnya karena dia telah melakukan dosa besar dengan menyinggung Oh Kyung yang mereka cintai. Dia mencoba untuk menjelaskan, sambil mengatakan bahwa wanita itu hanya mencari alasan untuk beristirahat. Jadi mereka tidak perlu memulai perkelahian dengannya. Sambil berusaha menjelaskan, dia mencoba menyerang mereka dengan keterampilan arsennya. Pada saat itu, sistemnya memperbarui keterampilan arsennya menjadi igniting fire yang lebih panas dari sebelumnya. Selain itu, dia juga secara acak mendapatkan pedang yang dilemparkan kepadanya. Para penggemar menantangnya untuk mengembalikan Oh Kyung mereka yang terkasih kepada mereka, penuh amarah. Sementara itu, dia juga siap menghadapi mereka sekarang karena dia memiliki senjata. Dia kemudian menyerang mereka dengan ayunan liar, yang level keterampilannya berada di angka 99. Melihat gerakan kerennya, para penonton mengubah pendapat mereka tentangnya dan memutuskan untuk memberinya kesempatan selama siaran langsung. Dengan itu, semua orang melarikan diri. Setelah itu, dia melihat beberapa ksatria dan khawatir dia akan ditangkap karena perkelahian baru-baru ini yang dapat merusak kontennya. Namun, para ksatria dengan sopan menyapanya karena mereka sebenarnya sedang mencarinya, yang membuatnya lega. Dia bertanya-tanya dengan gembira apa yang sedang terjadi sekarang. Pada saat itu, dia melihat opsi skip, yang dengan senang hati dia terima. Sekejap, dia dipindahkan ke dalam sebuah istana.
Sebelum dia bisa memahami apapun, dia melihat seorang raja gemuk dan rakus duduk di atas tahta besar, sambil mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan negara mereka. Raja juga menambahkan bahwa dia telah mendapatkan bunga es setelah mengalahkan naga es, yang membuktikan potensinya sebagai seorang pejuang hebat. Untuk merasakan reaksinya, Raja memintanya untuk mengatakan sesuatu, karena dia tidak seharusnya menjadi satu-satunya yang berbicara, tanpa menyadari perasaan aneh yang dirasakan pria itu saat melihatnya. Namun, pertanyaan raja itu membuatnya senang, dan dia langsung bertanya tentang bawang yang telah dia terima. Melihat ini, raja tersenyum dan menjawab bahwa itu adalah hati pejuang. Menurut mereka, bawang itu mirip baik dari segi bentuk maupun makna metaforis dengan hati seorang pejuang. Ia melambangkan usaha para pejuang sebelumnya, dan lapisan-lapisannya mewakili berbagai ujian yang biasanya dilalui para pahlawan. Dengan ekspresi ngeri, dia memikirkan betapa konyolnya penjelasan panjang ini. Dengan itu, dia memutuskan untuk melewatinya. Setelah itu, sebuah peti dibawa di depannya, di mana raja mengklaim memiliki hadiah untuknya berupa emas. Hanya dengan menyebut kata emas, air liur pahlawan serakah kita mulai menetes, dan dia langsung bertanya tentang jumlah emasnya. Namun, sang raja cukup cerdik, jadi dia menunjukkan bahwa pria itu kebetulan berada di setiap area yang baru saja banjir. Dia mengingat banjir itu dan dengan gugup menjelaskan bahwa itu terjadi saat dia menyelesaikan tugas. Karena kerusakan semacam ini memang sering terjadi selama misi seperti ini. Raja tertawa mendengar penjelasannya, dan dia merasa lega. Dia kemudian segera mencoba membuka peti itu, tetapi salah satu pejabat menunjukkan bahwa mereka perlu menghitung kerusakan akibat banjir tersebut. Mendengar itu, dia bersikeras bahwa dia harus memeriksa emasnya terlebih dahulu. Tetapi pejabat itu juga ingin melakukan perhitungan. Awalnya, mereka berdebat untuk sementara waktu, tetapi ketika M melewatkannya, Master menyadari bahwa pejabat itu akan membaca seluruh kontrak. Dia takut dan memutuskan untuk melewatinya. Setelah bagian yang dilewati, pejabat itu akhirnya menyimpulkan bahwa karena Master skip kita memiliki gunung utang, kerusakan yang tersisa akan dibebankan kepadanya setelah peti emas disita, yang membuat raja tertawa dan menyetujuinya. Mendengar itu, dia kebingungan dengan jumlah utangnya, terutama karena peti emas itu sudah disita. Setelah semuanya selesai, raja dengan murah hati mengatakan bahwa dia tidak perlu membayar apapun, karena raja memiliki beberapa permintaan untuknya di masa depan. Namun, pria kita bersikeras untuk membayar sambil secara dramatis mengacungkan bawang tersebut. Dia menunjukkan bahwa bawang itu pasti mahal, karena menjadi hati seorang pahlawan, jadi mereka harus menyimpannya. Raja mengabaikan tawarannya, sambil berkata bahwa itu adalah hadiah dan dia harus menyimpannya. Setelah itu, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan status raja, dia melemparkannya keluar dari istana, karena semua yang perlu dikatakan sudah disampaikan. Ini memicu protes dari pria kita, tetapi siapa yang mendengarkan orang biasa? Setelah beberapa saat, dia menemukan dirinya terlempar ke pasir. Cara peristiwa ini berlangsung membuatnya semakin marah pada permainan ini, yang bahkan tidak memiliki genre budak untuk menenggelamkannya dalam utang, yang semakin membuatnya kesal. Dia kemudian melihat bawang itu dan melemparkannya dengan marah, karena itu adalah satu-satunya hadiah yang dia dapatkan setelah semua kerja kerasnya. Sambil melempar bawang itu, dia dengan sarkastik menyatakan bahwa dia melakukannya atas nama pejuang skip. Namun, begitu dia mengucapkan skip, keterampilan itu aktif. Saat bawang itu menyentuh tanah, ia berubah menjadi pedang. Sistemnya mengejeknya, mengatakan bahwa bawang itu tumbuh karena kritiknya. Dengan kata lain, bawang itu telah menerima kritiknya dengan hati, dan memutuskan untuk menjadi berguna dengan mengubah dirinya menjadi pedang. Dia melihat sistem itu,
yang memberitahunya bahwa bawang itu tumbuh dengan cepat. Dengan ekspresi jengkel, dia berpikir bahwa apapun bisa terjadi dalam permainan ini. Sekarang, bawang yang sederhana berubah menjadi senjata legendaris bernama Hati Pahlawan, yang durabilitasnya tak terbatas, dan kekuatannya sesuai dengan kekuatan pemegangnya. Namun, kekurangannya adalah, dia hanya bisa menggunakannya selama 1 menit. Dia kemudian mengambil senjata itu dan berpikir tentang betapa mengerikannya rasanya jika terkena sesuatu seperti ini. Anaknya menyela, mengatakan bahwa tidak peduli senjatanya terkena serangan selalu hal yang buruk. Mendengar itu, dia memukul kepala si gurita kecil sambil memperingatkan bahwa dia harus memberinya pelajaran karena selalu mengeluh. Selain itu, dia berencana menggunakan gurita itu untuk uji coba senjata. Sementara itu, seseorang menyela dengan menawarkan bantuannya. Dia mengaku sebagai ksatria tanpa nama dengan level 65 dan ingin sparring dengan seseorang sehebat Wet Towel. Si Wet Towel ini terkejut melihat karakter level 65 mendekatinya, karena mereka tidak mungkin karakter sampingan. Kemudian ksatria itu menantangnya untuk duel pedang, yang dia terima dengan senang hati meskipun dia tidak tahu mengapa ksatria itu ada di sana. Dengan kecepatan kilat, ksatria itu memulai serangan, yang berhasil ditahan oleh MC kita dengan pedang bawangnya. Dia terkejut melihat serangan balasannya dengan pedang bawang, yang ternyata berguna sekarang. Saat bertarung dengan ksatria itu, dia menyadari karakteristik lain dari pedangnya, seperti ringan, dampak yang baik, dan pegangan yang kokoh. Yang lebih penting, pedang itu memiliki durabilitas tak terbatas, yang memungkinkannya menyerang dengan keterampilan skipnya. Sekarang dia bisa menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun, bahkan setelah 1 menit, ksatria itu tetap tidak terluka. Sebaliknya, dia terkejut melihat bahwa pedang bawangnya perlu istirahat untuk pulih, karena waktu 1 menit telah habis. Dia berteriak dengan frustrasi sambil merasa dikhianati oleh celah ini. Sementara itu, ksatria itu telah menyarungkan pedangnya dan memberikan umpan balik bahwa dia membutuhkan pelatihan dasar, yang membuatnya merasa kurang kompeten dibandingkan dengan pejuang sebelumnya. Hal ini mengganggu pemain kita, terutama saat karakter sampingan menghina seperti itu. Kemudian ksatria itu bersiap untuk pergi, sambil memberikan informasi tentang bos berikutnya, yang lokasinya di rawa aneh. Dia bahkan memuji pejuang sebelumnya dan tampak seperti murid pahlawan sebelumnya. Dia akan pergi sambil mengomel tentang ramen dan kaldu. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, dia berpikir bahwa tidak mungkin pria kita memiliki cukup keterampilan untuk mengalahkan bos-bos yang akan datang. Tiba-tiba, ksatria itu berlutut sambil batuk darah. Ternyata, pria kita merasa sudah cukup dengan hinaan ini dan memberinya cedera dalam tanpa terlihat. Ketika dia pergi, sang pahlawan marah dengan amarah, merengek, dan mengutuk kesombongan ksatria itu. Jadi inilah kisah pria kita yang jatuh ke dalam depresi setelah ksatria itu pergi. Dia kemudian memikirkan hal-hal berantakan yang sekarang perlu dia bereskan. Dalam kondisi seperti ini, dia juga takut kehilangan lebih banyak pelanggan. Dia memikirkan semua komentar troll yang akan dia dapatkan setelah kekalahan memalukan oleh para ksatria. Kemudian dia merenungkan informasi yang diberikan ksatria itu kepadanya, yang menjadikannya karakter penting dalam alur cerita. Dia menyimpulkan bahwa raja pasti membutuhkan pejuang berikutnya, yang berarti budak. Dengan kata lain, selain itu, dia tidak memiliki banyak hal kecuali pedang bawang, yang agak tidak berguna. Dengan kata lain, bagaimanapun dia melihatnya, dia pasti akan kalah. Pada saat itu, Kraken menyela sambil mengatakan bahwa tidak masalah jika sesekali kalah, yang membuat pria kita kesal. Namun, dia melepaskan masalah itu, karena tidak perlu kesal pada sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Kemudian Kraken menyarankan dia pergi ke rawa aneh, seperti saran ksatria itu. Tiba-tiba,
Tombol skip muncul seperti pertanda buruk. Dia tidak mengerti strategi permainan dalam menunjukkan tombol ini secara acak. Hal itu membuatnya marah, dan dia menekannya dengan semua rasa frustrasinya. Akibatnya, lokasi mereka berubah, dan sekarang mereka berada di depan ladang yang berbau busuk. Sistemnya memberitahu dia bahwa dengan efek keterampilan skipnya, misi perjalanannya telah selesai, yang membuatnya berpindah ke rawa aneh. Untuk sesaat, dia merenungkan kabar ini, sambil berteriak melihat sawah di depannya, karena seharusnya dia berada di rawa karena misi perjalanannya. Kraken menunjukkan bahwa ladang itu terasa seperti lumpur datar. Ia berteriak kepadanya bahwa hanya ada kelembaban, yang membuatnya mirip dengan rawa. Namun, ketika Kraken menunjukkan bahwa air di sini terasa licin, dia berhenti mengomel untuk mendengarkan. Akhirnya mereka menyadari bahwa itu memang rawa. Kraken kecil itu ditarik oleh sesuatu di rawa, dan dia segera mencoba menariknya kembali. Bahkan dalam situasi ini, pria kita bercanda tentang apa yang akan terjadi jika dia memotong salah satu tentakelnya dan tentakel itu tumbuh kembali. Kraken itu mengomentari leluconnya yang tidak masuk akal dengan ketakutan dan amarah, sambil menyatakan bahwa dia bukan seekor kadal. Dia sekarang tidak punya pilihan lain selain menggunakan keterampilan skipnya. Dengan itu, Kraken terlempar ke udara, diikuti oleh katak besar. Dia menduga bahwa itu pasti monster bosnya. Pada saat yang sama, aksinya yang berulang memberinya keterampilan baru, yaitu fishing skill. Dia juga mendapatkan pencapaian karena berhasil menangkap monster boss ini dalam percobaan memancing pertamanya. Dia tertawa puas atas pencapaian ini. Setelah itu, sang katak memutuskan ini saat yang tepat untuk membanjiri pria kita dengan asam, yang nyaris berhasil dia hindari. Setelah mengenali asam tersebut, dia tahu tidak ada pilihan lain, kecuali menggunakan atribut durabilitas bawang yang lebih dari tidak berguna, seperti makanan yang setengah matang. Setelah menggunakan keterampilan skipnya, dia siap menebas monster boss, dengan bawang di satu tangan dan gurita di tangan lainnya. Jadi, mari kita lihat bagaimana reaksi para penontonnya di siaran langsungnya. Sebagian besar dari mereka mengejeknya karena menggunakan makanan dalam pertarungan, seolah-olah dia sedang membuat sup gurita. Beberapa bertanya-tanya kemana perginya strateginya. Mereka bahkan memberinya gelar koki terburuk. Jangan lupa tentang raja yang terlihat seperti ubi manis. Di sisi lain, koki pemula kita yang sekaligus pahlawan ini berencana membuat soda dari monster boss itu. Kemudian dia akan mengalahkannya untuk meningkatkan jumlah penonton. Namun, tiba-tiba pandangannya kabur karena terkena asam di wajahnya. Dia meringis karena kotoran dari ludahan tersebut, dan sekarang pikirannya hanya berputar-putar tentang apa yang disukai atau tidak oleh para penontonnya, dan dia tahu mereka tidak akan suka insiden ini. Kemudian dia melihat sang katak dan bertanya-tanya mengapa tubuhnya mulai memerah. Di sisi lain, bau menyengat yang dilepaskan oleh bawang berbalik menyerangnya, karena hal itu meningkatkan kemarahan monster katak. Akibatnya, katak itu memasuki fase kedua. Namun, pemain kita tetap tak gentar menghadapi ancaman baru itu, dan terus memukul sang katak dengan bentuk kemarahan yang telah ditingkatkannya, yang akhirnya menjatuhkan monster tersebut. Dia kini berdiri di sana, memegang pedang bawang yang layu di satu tangan, dan mandi dalam kejayaan seperti kucing basah atau handuk yang lembab. Sistemnya memberitahu bahwa dia akan mendapatkan 2 kartu hadiah sebagai imbalan karena telah mengalahkan monster boss katak yang terbangun dengan pedang bawangnya. Setelah itu, dia menerima daftar panjang informasi yang membuatnya marah. Dia berteriak tentang bagaimana sistem tidak bisa hanya memberikan 3 baris ringkasan. Sepertinya permainan mendengar keluhannya, dan segera dia menerima ringkasan 3 baris dari informasi tersebut. Ringkasannya adalah bahwa dia harus mengungkap rahasia kerajaan jika dia ingin menjadi pahlawan setelah mengalahkan bos tersembunyi.
Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan keterampilan baru yang memungkinkannya mendapatkan ringkasan 3 baris dari apapun. Informasi baru ini membuatnya bingung total, karena dia tidak tahu permainan bisa melakukan hal seperti ini. Setelah itu, cahaya yang sangat terang jatuh padanya, dengan informasi bahwa batas levelnya telah dihapus. Akibatnya, dia mencapai level 30. Pria kita, yang hendak membuat gestur besar sambil membaca instruksi pertama, berhenti untuk mengamati perilaku permainan yang bertindak semaunya. Selain itu, dia juga tidak menyukai levelnya. Kraken dengan kesal menunjukkan bahwa dia serakah, karena dia tidak puas dengan level 30 meskipun semua yang telah dia lakukan. Dia mencoba menjelaskan betapa keras usahanya untuk mengalahkan setiap monster, karena dia membutuhkan lebih banyak pengalaman dibandingkan pemain lain karena tuntutan pekerjaannya. Jadi, performanya bagus, tetapi dia tetap tidak puas dengan level ini. Mendengar itu, Kraken bertanya tentang hubungan antara level dan performanya yang baik. Dia menjawab dengan ekspresi kecewa, sambil mengatakan bahwa rasanya menyakitkan memiliki level serendah ini, yang membuat gurita kecil itu cukup kesal dengan tingkah ayahnya. Tiba-tiba, dia berhenti karena merasa tanah di bawahnya bergerak naik. Sistemnya memberitahu bahwa mereka sedang bergerak ke ruang bawah tanah tersembunyi, karena lokasi tersembunyi dirawat telah dibersihkan. Dia melihat ke ladang di depannya, yang tidak berubah sama sekali. Dengan perasaan deja vu, dia kembali mendapatkan tombol skip, yang tujuannya masih belum dia ketahui. Tetapi dia tidak menahan diri untuk menekannya, meskipun sambil bersungut-sungut. Saat dia melakukannya, banyak penduduk desa datang untuk bersorak untuknya. Sebagai budak, pahlawan kerajaan yang baru. Mereka bersorak untuknya, memuji bagaimana dia telah mengalahkan Katak, yang membantu mereka mendapatkan kembali tanah mereka. Mereka membungkuk kepadanya, sementara sistem memberitahu bahwa dia bisa mendapatkan bantuan dari mereka untuk bantuan yang telah dia lakukan untuk mereka. Hal ini membuat pria kita menjadi cukup sombong, yang dengan licik mencoba mengabaikan rasa terima kasih mereka pada awalnya. Kemudian dia menyatakan bahwa dia akan datang kepada mereka untuk meminta bantuan, karena dia tidak bisa menolak ketulusan mereka. Setelah memahami niat sebenarnya, penduduk desa bergumam tentang bagaimana dia akan memanfaatkan mereka di masa depan. Namun, pemain kita mendengar mereka, yang membuat mereka meminta maaf kepada penyelamat mereka. Dia mengabaikan permintaan maaf mereka dan bertanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pertanyaan ini membuat mereka terdiam. Pada saat yang sama, sistem menunjukkan tombol skip kepadanya, dan dia dengan vigor menekannya lagi, karena dia tidak bisa menahan diri. Begitu dia menekannya, mereka semua kembali sendirian. Dia bertanya-tanya mengapa penduduk desa pergi tanpa memberitahunya apa-apa. Sambil merenung, seseorang menyerangnya dari belakang, yang berhasil dia hindari tepat waktu sebelum dia hancur. Ada preman gemuk yang terlihat cukup marah, dan menyebut pahlawan kita seseorang yang bau bawang, yang agak sesuai dengannya. Setelah mengamati perilaku penjahat baru ini, pemain ahli kita menyimpulkan bahwa dia pasti adalah NPC tentara bayaran. Tentara bayaran ini sangat marah, karena dia sudah berusaha memburu monster boss selama 10 tahun, dan pemain kita telah merusak usahanya. Saat mereka saling menghina, saling memanggil nama, tentara bayaran menyerang anak kita, yang menghindari setiap gerakannya. Doge menggunakan keterampilan skip untuk mengisi ulang bawang. Namun, masih ada 20 detik lagi untuk mengisi ulang sepenuhnya, yang membuat pemain sangat marah pada bawang yang tidak berguna itu. Tentara bayaran menyerangnya lagi, sambil mengejeknya tentang betapa tidak bergunanya dirinya, dan bahkan tidak memiliki senjata yang layak. Dia bahkan berseru bahwa dia mengalahkan Katak murni karena keberuntungan, yang akan berakhir di sini.
Dia bahkan mengklaim bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan setelah terkena keterampilan. Ludahannya yang membuat pria kita tersenyum puas. Saat dia melihat senjata musuh mendekat, dia memblokir serangan itu dengan tamparan kembang api. Melihat ini, penjahat itu tersenyum jahat sambil menyadari bahwa akhirnya pahlawan kita memiliki keterampilan di lengan bajunya. Dia bertransformasi menjadi bentuk yang ditingkatkan dengan tubuh seperti pegulat yang mencolok. Penjahat ini kemudian mengklaim bahwa dia akan menunjukkan kepada pahlawan kita kekuatan sejatinya sebagai pemimpin guild yang ke-213. Klaim ini membuat pahlawan kita tertawa, yang mengejek kenyataan bahwa orang ini adalah anggota terendah dari guildnya. Dia bersiap dengan keterampilan persenjataan yang ditingkatkan sambil mengolok-olok nama penjahat itu. Hal ini membuat tentara bayaran itu marah, yang menyatakan bahwa dia tidak akan memberi kesempatan kepada pria kita. Tetapi pahlawan kita bertekad untuk membakarnya dengan keterampilannya. Namun, nasib buruk menimpa pemain kita, karena begitu dia menyentuh tubuh lawannya untuk menyerang, tidak ada yang terjadi. Terungkap bahwa dia tidak memiliki cukup mana untuk menggunakan keterampilannya. Sekarang dia berada di pilihan terakhirnya, yaitu bertarung dengan anak angkatnya. Namun, anak yang disebutkan tidak ingin melakukannya karena kebenciannya terhadap benda yang kenyal. Sebelum tentara bayaran bisa membunuhnya dengan satu pukulan, atau dia harus menggunakan gurita kecil untuk bertarung. Pedang bawangnya memutuskan untuk berguna untuk sementara dan memblokir serangan musuh. Ini semakin membuat lawannya marah, memaksanya untuk menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Pria kita mulai lari sambil tertawa, sambil berpikir bahwa jika ini adalah pemimpin nomor 213, maka mengalahkannya sebagai veteran streamer nomor 1 akan menjadi permainan anak-anak. Kemudian, dengan satu tebasan pedangnya, dia akhirnya memotong daging gemuk tentara bayaran itu menjadi 2. Tindakan aneh ini membuatnya dibenci oleh para pemain yang terobsesi dengan diet. Yang pemimpin nomor 213 mereka telah dia bunuh. Bukan hanya itu, dia telah mencapai sesuatu yang benar-benar aneh, yaitu pencapaian yang akan menarik kebencian dari semua orang di dalam permainan. Postur Grandnya membeku setelah mendengar ini. Dia berteriak bagaimana sistem bisa menjadi seanak-anak itu untuk mengganggunya. Ketika rivalnya seperti anak Oh Kyung sudah cukup melakukan itu. Gurita menyatakan bahwa dialah yang aneh. Bagaimanapun, kini pahlawan aneh kita beralih ke hal-hal yang dia dapatkan setelah mengalahkan tentara bayaran itu. Itu adalah benda yang terlihat kenyal yang dibenci oleh gurita kecil kita selain sebuah batu. Doge membalas bahwa dia juga membenci bawang itu. Kemudian dia beralih ke informasi yang ada dalam sistemnya tentang benda ini. Benda ini disebut ludah yang sangat lengket, yang merupakan semacam racun yang sangat kuat yang merusak benda-benda yang disentuhnya. Setelah mengetahui hal ini, ekspresi jahat muncul di wajah MC kita, sambil berpikir untuk menjualnya untuk membayar utangnya. Adegan beralih ke streaming anak Oh Kyung yang sedang bertarung dengan sejumlah monyet yang akan respawn di lokasi tertentu ini. Gadis cerdas ini memilih lokasi yang sempurna untuk menyergap monster-monster tersebut guna menaikkan level. Dia memasang perangkap untuk membunuh monster itu dan berbalik kepada teman-temannya, membunuh mereka semua dengan auto-hunt. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia berpura-pura terlihat lelah, karena dia berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lebih lama. Sebagai hasilnya, dia kini level 150, setelah naik 2 level dalam 10 jam terakhir. Di sisi lain, saat melihat streamingnya, pria kita cukup kesal karena dia menemukan tempat curang dan membuat konten tentangnya. Dia bertekad untuk berhenti mengikuti, tapi kemudian dia melihat pose imutnya dan mulai mengeluarkan air liur karena tergoda. Jadi, dia berubah pikiran tentang berhenti mengikuti. Melihat ekspresinya,
Anaknya memprotes bagaimana dia mengeluarkan air liur atas dirinya, daripada mencari pembeli untuk ludah yang sangat lengket itu. Mendengar itu, dia menjawab bahwa tidak ada yang mau membeli, bahkan dilelang. Dengan frustrasi, dia memutuskan untuk melemparkannya kepada raja untuk mengurangi utangnya. Gurita kecil juga suka dengan ide ini dan mengomentari bagaimana dia sekarang memiliki pemikiran yang bagus. Sambil menarik pipinya, dia memberitahunya bahwa sekarang saatnya untuk memeriksa statistiknya. Kraken bertanya apakah dia akan meningkatkan statistik kekuatan sebagai karakter jarak dekat. Dia kemudian memberitahu anak kecilnya tentang statistik dalam permainan ini, karena biasanya berkisar pada kekuatan untuk pejuang fisik dan kecerdasan untuk penyihir. Selain itu, ada juga statistik seperti kelincahan, kecepatan, dan daya tahan, DL. Pada dasarnya, pemain lebih fokus pada peningkatan kedua jenis statistik ini, bahkan dalam permainan virtual, saat membangun karakter mereka. Tapi pria aneh ini memutuskan untuk menggunakannya untuk kebijaksanaannya. Dengan itu, dia mempertaruhkan semua poin statistiknya untuk meningkatkan kebijaksanaannya dengan postur yang megah. Setelah itu, mananya juga meningkat menjadi 25.000 poin. Melihat perkembangan ini, Kraken tidak senang, karena dia telah menggunakan semua poinnya untuk mana, yang tidak akan membuatnya menjadi yang nomor 1. Melihat dia mengulang kalimat yang sama 2 kali, dia agak girang, sambil mengharapkan reaksi gila seperti itu dari para penggemarnya. Dia menambahkan bahwa permainan ini semuanya tentang keterampilan, dan dia tidak bisa mendapatkan keterampilan melalui poin kekuatan, karena senjatanya yang tidak berguna berupa bawang, dan dia bisa curang dengan poin MCT. Selain itu, konsep cepat ini akan membantunya meningkatkan poin mananya, yang akan berguna untuk menggunakan keterampilan tingkat tinggi dalam pertempuran. Dengan tawa, dia senang mengacaukan agronya, sambil mengganggu Oh Hyung setelah mendapatkan gelar seperti All Wisdom Warrior. Sambil melemparkan batu di tangannya, dia berkhayal tentang bagaimana dia akan menunjukkan kekuatannya sebagai All Wisdom Warrior saat bertarung melawan seseorang yang akan menantangnya, seperti tentara bayaran gemuk itu. Dia bertanya-tanya apakah akan ada orang yang mau mencari pertarungan. Melihat dia teralihkan, Kraken memarahinya untuk berhenti bermain dengan batu itu. Dengan cemoohan di wajahnya, dia memeriksa apakah batu itu berguna. Ternyata, itu hanya batu kering biasa. Setelah mengetahui ini, dia mengatakan bahwa dia hanya bermain dengannya karena genggamannya yang kuat, dan kemudian melemparkannya dengan cepat, yang membuat Kraken cukup senang. Kemudian dia bertanya tentang tujuan mereka selanjutnya. Dia melihat sekeliling dan berpikir keras bahwa permainan biasanya menunjukkan tombol skip dalam situasi ini, tapi sekarang dia tidak mengerti alasan di baliknya. Begitu dia mengucapkan skip, keterampilannya aktif. Dengan itu, batu kering yang dia lemparkan ke dalam air menembus dari dalam. Ternyata itu adalah biji, bukan batu. Melihat tanaman besar yang tumbuh di depannya, dia berkomentar bagaimana batu ini ternyata menjadi pohon kacang dari cerita Jack. Melihat tanaman yang lebih tebal di dalamnya, Kraken berkomentar bahwa dia mungkin pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian mereka mendekatinya dan melihat ke dalam, yang tampaknya seperti sumur yang sangat dalam. Dia bahkan berkomentar bahwa itu seperti pohon kacang yang tumbuh ke bawah. Momen berikutnya, dia melompat ke dalam dengan kegembiraan di wajahnya, karena itu mencerminkan statusnya sebagai gamer sejati. Namun, setelah beberapa saat, kegembiraannya berubah menjadi ekspresi kebosanan total ketika dia menyadari bahwa ini benar-benar pohon kacang besar yang tumbuh ke bawah. Untuk menyelamatkannya, anaknya memegangnya. Kepadanya dia menghibur bahwa mereka hanya akan mencapai dasar. Namun, setelah 30 menit, mereka masih di udara, dan dia tetap bersikeras bahwa mereka semakin dekat dengan daratan. Setelah 1 jam,
Tentakel Kraken terasa mati rasa saat memegang pria kita, dan dia frustrasi karena tidak bisa menggunakan keterampilan skip. Akhirnya, setelah beberapa saat, mereka mendarat dengan damai di daratan. Berkat gurita kecil kita, yang sekarang terlihat seperti balon yang kempes. Saat itu, dia dengan polos mencoba menghiburnya bahwa dia harus mempercayainya, yang membuat gurita kecil kesal. Pada saat ini, dia mendapatkan pencapaian menemukan Dunggeon tersembunyi ini sebelum siapapun. Dia akan mendapatkan hadiah setelah menyelesaikan tugas. Dengan ekspresi sombong, dia melangkah maju sebagai All Wisdom Warrior. Namun, sebelum dia bisa masuk, salah satu patung batu besar mulai menyerangnya. Namun, pria kita tetap tenang menghadapi serangan ini karena dia mulai streaming dan berharap mendapatkan perhatian dari fase baru permainan ini dari para penontonnya. Dia menghindari setiap serangan sambil melawan dengan tamparan kembang api yang kini bisa digunakannya 2 kali. Setelah mengalahkan patung itu, dia berseru bagaimana ini adalah kekuatan dari All Wisdom Warrior yang meningkatkan poin mananya. Pada momen berikutnya, dia merasa agak canggung karena dia berbicara pada dirinya sendiri. Kraken kemudian bertanya alasan dia berbicara pada dirinya sendiri, selain metodenya untuk mengetahui serangan status yang akan datang. Mendengar itu, dia merasa malu untuk mengatakan apapun pertama kali, lalu menjelaskan bahwa itu karena ada patung yang tidak cocok dengan yang lainnya. Jadi mudah baginya sebagai seorang streamer untuk tahu itu adalah monster. Tapi kenyataannya, prestasi ini tampak cukup mudah, bertolak belakang dengan ekspektasinya. Namun, pada momen berikutnya, dia melihat entitas lain di dalam Dunggeon, yang tampaknya seperti hantu dari pegulat kehidupan sebelumnya. Orang ini dengan kostum aneh mengklaim bahwa itu bodoh bagi pria kita untuk berada di tempat yang disebut Adventurer's Grave. Saat patung batu itu mendekat dengan marah, dia memutuskan untuk terlihat keren dan tanpa rasa takut, dan mengklaim bahwa satu-satunya hal yang bodoh adalah kostum patung batu ini. Setelah melompat tinggi di udara dan patung ini hampir menyerang pria kita, tapi dia menghindar tepat waktu. Setelah melihat wajah datarnya akibat jatuh ke tanah, dia menyimpulkan bahwa tubuhnya pasti solid. Untuk menghindari kerusakan, patung itu cukup cerdik untuk meluncur ke arahnya. Dia berlari dari musuh sementara gurita mengeluh tentang dia yang lari dan tidak melakukan apa-apa. Pada saat terakhir, ketika hantu batu akan menangkapnya, dia menghindar, menyebabkan hantu itu menabrak dinding. Untuk merasakan niatnya, anaknya sudah memperingatkannya untuk tidak menggunakannya sebagai perisai. Dia menjelaskan bahwa dia menghindari serangan untuk mengamati taktik patung itu. Selain itu, dia tidak memiliki cukup poin untuk bertarung dengannya. Mendengar itu, dia mendapatkan gelar The Weak dari anaknya, yang juga mendesaknya untuk bertarung karena dia tidak ingin dipukul oleh hantu ini. Pada momen berikutnya, pria kita tersenyum lebar, seolah dia memiliki rencana tapi tidak yakin dengan perhitungannya mengenai itu. Namun, dia tahu satu hal bahwa dia bisa menggunakan kecepatannya. Dengan itu, dia menggunakan keterampilan skip untuk mengalahkan patung batu, yang mengakibatkan dia memukul hantu batu di bagian vital. Setelah itu, sistem mengucapkan selamat kepadanya karena telah menggunakan keterampilan yang deskripsinya tidak dia baca. Mereka cukup terkejut melihatnya berhasil menguntungkan dirinya. Selain itu, pria kita juga mendapatkan pencapaian aneh lainnya. Di sisi lain, status siap untuk menyerangnya lagi. Untuk mengamati gerakannya, dia menggunakan skip dan tamparan kembang api berturut-turut untuk mendapatkan efek yang lebih besar. Melihat dampak dari kombinasi kedua keterampilan tersebut, dia menggunakan keterampilan skip beberapa kali. Namun, hantu batu tampaknya seorang masokis yang cukup menikmati serangan dari pria kita. Dia bahkan merasa segar setelah dipukul berkali-kali, karena dia telah melihat sesuatu yang serupa setelah waktu yang lama. Pada saat itu,
dia bertepuk tangan, yang membuat pemain kita gugup karena Ksatria juga mengatakan hal serupa. Dia merenung apakah ada latar belakang cerita mengenai keterampilannya. Dia bahkan berkomentar bahwa patung batu ini tidak begitu kuat, yang memicu protes dari Kraken, yang menunjuk bahwa dia akan dibunuh oleh kekuatan patung itu. Mengabaikan kekhawatiran anaknya, dia mendarat di tanah, dan mengungkapkan rasa penasarannya untuk mengetahui tentang pekerjaan tersembunyi. Saat menyerangnya dengan tinjunya, petualang itu bertanya apakah dia memiliki pekerjaan kelas tersembunyi. Dengan itu, dia berkomentar bahwa dia pikir itu adalah tren mati. Tapi sekarang dia akan mengakhiri warisan pekerjaan tersembunyi dengan pria kita, sambil menunjukkan pedang besar yang sebanding dengan ukurannya. Sambil mengeluarkan bawang dari sakunya, akhirnya dia mengumumkan bahwa dia akan menggunakan pikirannya. Setelah terpojok oleh patung yang mengganggu ini, musuh itu berlari ke arahnya, sambil menantangnya untuk mengerahkan segalanya dalam pertarungan. Dia menggunakan keterampilan skip dan menghindari serangan ini. Dan pada momen berikutnya, dia memblokir serangan musuhnya dengan pedang bawangnya. Pada saat itu, pria kita memperingatkannya untuk berhati-hati. Namun, patung batu itu cukup bingung melihat sesuatu pada pahlawan kita. Sementara itu, Doge berpikir bahwa meskipun musuh ini level 50, seharusnya dia berbeda. Tidak hanya itu, dia sekarang telah mengamati pola pertempuran lawannya. Jadi dia yakin dengan keterampilannya sekarang. Kemudian, dia menggunakan keterampilan arsenal pada pedangnya dan mencoba menyerangnya. Melihat dia menyerang seperti itu, musuhnya memiliki ekspresi puas di wajahnya. Karena dia mengharapkan sesuatu seperti ini dari calon pahlawan baru ini. Dengan itu, hantu menggunakan pedang raksasanya untuk menyerang pria kita dengan seluruh kekuatannya, yang dia balas dengan banyak skip. Patung itu memujinya, mengatakan bahwa dia telah menjadi lebih cepat dan lebih tajam berkat keterampilan skipnya. Kemudian, terjadi benturan besar di antara mereka, namun tak ada yang unggul. Namun, pahlawan kita memiliki sesuatu dalam pikirannya saat dia menggunakan Wild Swing untuk 4 pukulan berturut-turut. Ini adalah teknik level 99 di mana dia menggunakan seluruh kekuatannya. Akibatnya, untuk kejutan total dari patung batu itu sendiri, patung itu terpotong menjadi banyak bagian. Setelah itu, dia mengklaim bahwa ini adalah kekuatannya sebagai All Wisdom Warrior, yang membuat anaknya memuji betapa keren dia terlihat. Dia kemudian berbalik ke arah audiensnya dan memberitahu mereka bahwa karena keterampilan barunya, sekarang dia bisa menggunakan Wild Swing 4 kali, dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan tawa aneh, dia juga menyarankan audiensnya untuk mengalahkan bos seperti yang dia lakukan, sambil mengamati pola pertempuran mereka dan menggunakan keterampilan sesuai dengan itu. Dia menambahkan bahwa dia akan membuat lebih banyak konten tentang All Wisdom Warrior di masa depan dan mendesak audiensnya untuk suka dan berlangganan. Namun sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, sistemnya menginterupsinya. Dia diberitahukan bahwa tumpukan tak dikenal telah terakumulasi, dan dia juga mendapatkan 1 poin untuk bakat pahlawan setelah menyelesaikan quest dari Adventurer's Grave. Setelah melihat layarnya, dia menyimpulkan bahwa sistem poin ini ada hubungannya dengan persyaratannya untuk menjadi pahlawan. Tiba-tiba, dia terkejut mendengar seseorang menyela dengan menyetujuinya. Suara itu menambahkan bahwa inilah cara untuk mengujinya agar dia bisa menjadi pahlawan. Ini adalah orang tua yang cerewet yang keluar dari batu, mungkin. Lalu dia mulai tertawa sambil meluncurkan omelannya tentang bagaimana dia sudah melihat bakat pahlawan dalam diri Doge ketika dia mendengarkan ceritanya selama 2 hari. Selain itu, dia juga menyebutkan quest-quest suksesnya. Setelah itu, dia mengeluh keras karena tidak bisa keluar dari batu. Di sisi lain, mereka terkejut melihat pria tua ini di sana. Setelah beberapa saat,
pria tua itu keluar dari puing-puing dan mulai ngomong lagi tentang betapa baiknya Doge dan ambisinya, serta bagaimana dia mendapatkannya. Dengan ekspresi jengkel, dia berpikir tentang bagaimana dia tidak bisa menggunakan keterampilan ringkasan 3 baris pada NPC ini. Jadi dia tidak punya pilihan selain untuk skip. Setelah skip, pria tua itu masih berbicara tentang informasi mengenai Adventurer's Grave dan insiden yang melibatkan beberapa pejuang. Dia skip lagi, dan setelah beberapa kali skip, pria tua itu ngobrol seperti ini selama 77 jam. Setelah menyaksikan ini, gurita kecil merasa bersyukur atas keterampilan ayahnya. Dia bingung mengetahui bahwa sudah 77 jam berlalu. Itu berarti percakapan sudah selesai. Sekarang, sebagai hadiah, sistem telah membuat ringkasan 3 baris dari omelan pria tua itu, di mana dia diberitahu bahwa quest Adventurer's Grave adalah untuk mengujinya sebagai pahlawan. Dan jika dia gagal, akunnya akan dihapus selama 1 tahun. Untuk membaca ini, dia bingung dan bertanya-tanya kapan pria tua itu mengatakan hal-hal ini. Selama 77 jam itu. Di sisi lain, pria tua itu bertanya apakah dia suka menerima permintaannya atau tidak. Sekarang sekali lagi, pria itu tidak tahu apa yang dimaksud dengan quest ini. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk menerimanya karena dia tidak berpikir itu akan berbeda dari quest lainnya. Selain itu, dia juga bisa membuat konten video tentang kontes ini. Setelah menerimanya, pria tua itu memberitahunya bahwa tempat ini bisa dipindahkan. Jadi dia mungkin tidak menemukannya di sini lain waktu. Jadi lebih baik memeriksa inventarisnya untuk memiliki item untuk menemukan tempat ini. Mungkin dia sedang membicarakan biji yang dia miliki sebelumnya. Pada akhirnya, dia juga berbicara datar bahwa meskipun pria tua ini ada di dalam patung batu, tapi pemain kita tidak mengalahkannya, melainkan patung itu sendiri. Lalu dia pergi sambil memberitahunya untuk menyelesaikan quest dengan cepat. Setelah dia pergi, pahlawan kita yang selalu tidak sabar menghela napas lega karena terbebas dari omelannya. Kraken bertanya tentang alasannya menerima permintaan itu. Meskipun dia membenci pria tua itu, dia menjawab bahwa itu karena kontainernya lebih besar dengan item terbatas sebagai Skipped Warrior, jadi dia tidak punya pilihan selain mengalahkan bos untuk naik level, yang membuat Kraken terkejut. Dengan ekspresi cemberut, dia memutuskan untuk tidak terlalu serius agar tidak membosankan penontonnya. Selain itu, dia perlu mengedit omelan pria tua itu. Pada momen berikutnya, mereka melihat portal terbuka di depan mereka untuk lokasi berikutnya. Sebelum mereka bisa masuk, mereka menyadari bahwa reruntuhan sedang turun dari langit. Dungeon ini akan runtuh. Dengan ekspresi ketakutan, dia menyadari bahwa inilah alasan kakek nyebelin itu pergi lebih awal. Lalu dia berlari menuju portal, bertekad untuk memberinya pelajaran lain kali. Sementara itu, di permukaan Adventurer's Grave, semua orang berlarian karena tanah akan runtuh. Di antara orang-orang biru itu, ada seorang pria berambut pirang yang terlihat seperti pemain lain. Dia sedang bergumam tentang banjir tak terduga dan longsor di berbagai tempat dalam permainan. Sekarang dia sedang mengalami gempa bumi dan lubang raksasa. Nama panggilannya adalah Investigator dengan item level 150. Selain itu, dia adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dengan level pekerjaan 10. Tidak seperti karakter utama kita, karakter sampingan ini telah membaca semuanya tentang permainan ini, namun masih terkejut melihat kejadian di depannya karena dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Sesuai dengan nama panggilannya, dia menyimpulkan bahwa pasti ada rahasia di balik kejadian bencana alam ini. Namun, pada momen berikutnya, dia menggigil ketakutan dan memutuskan untuk membaca narasi itu lagi sebelum melanjutkan. Sementara itu, pahlawan kita dan anak angkatnya yang lucu sampai di lokasi berikutnya. Dengan napas lega,
dia mengungkapkan rasa terima kasihnya bahwa meskipun mereka hampir mati, mereka masih tidak menghadapi bencana alam yang bisa menambah hutangnya. Untuk mendengarkan kata-kata leganya, sistem menginterupsinya sebagai musuh tipikalnya dan memberitahunya bagaimana desa terdekat sedang mengalami gempa bumi dan lubang raksasa karena runtuhnya Dunggeon. Tidak hanya itu, karena dia adalah orang yang menyebabkan bencana alam di mana-mana, dia mendapatkan gelar baru sebagai Natural Disaster Master, yang semakin menambah reputasi buruknya. Dia mulai berteriak setelah membaca semua ini karena tidak ada satupun kejadian yang disebabkan olehnya kecuali api. Sementara itu, anaknya menunjukkan bahwa dia mendengar suara aneh yang datang dari suatu tempat dan dia harus fokus pada itu daripada mengomel. Dia melihat ke rumah kecil dan berkomentar bahwa ini pasti rumah berhantu dari bos monster, karena mereka selalu dekat dengan mereka. Dia melangkah maju untuk mencari petunjuk dari rumah itu. Dia mulai memeriksa pintu sambil berharap menemukan mekanisme tersembunyi untuk membukanya. Namun, pahlawan kita yang tidak sabar menjadi tidak sabar lagi dan membakar rumah itu dengan keterampilan pembakarannya yang membuat anaknya bingung. Dengan ekspresi dramatis di wajahnya, dia mengatakan betapa berharganya waktu bersama para pelanggan. Jadi dia skip seluruh proses pembakaran. Pada momen berikutnya, dia mendapati dirinya berdiri di depan beberapa kepala batu. Dia melihat sekeliling dan bertanya-tanya apakah Medusa akan menjadi bos kali ini karena keberadaan patung-patung itu. Pada momen berikutnya, kepala-kepala itu mulai bergerak dan mendekat sedikit kepadanya, yang membuat anaknya berkeringat karena ketegangan. Jadi dia mencoba menenangkan anaknya dengan mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk melawan patung-patung itu untuk menghancurkannya. Namun pada momen berikutnya, seolah-olah mereka mengerti niatnya, mereka mulai menatapnya dengan tajam. Setelah itu, terungkap bahwa kepala-kepala patung ini bukan kepala sama sekali, melainkan jari-jari dari monster patung raksasa di mana tangan monster itu tempat dia berdiri. Sekarang, setelah menyadari situasinya, pria kita cukup terkejut. Dengan ekspresi ketakutan, dia menyadari bahwa kali ini akan menjadi tantangan yang cukup besar. Dia bertanya pada Stone Monster alasan bertarung dengannya. Di sisi lain, monster itu menjawab bahwa dia datang untuk ujiannya, yang memicu komentar dari pria kita bahwa monster itu bau. Tidak hanya itu, kalimat pendek monster itu membuat angin bertiup lebih kencang di wajah pria kita, mendorongnya mundur. Bahkan anaknya mengeluh kepadanya untuk menutup mulut patung itu, dan dia juga setuju dengan anaknya karena baunya terlalu berat untuk ditanggung. Dia bahkan berkomentar bahwa nafasnya terasa seperti bau bawang, jadi lebih baik menutup mulutnya. Di sisi lain, tanpa terpengaruh oleh ketidaknyamanan mereka, monster batu raksasa itu terus mengatakan bahwa dia akan menguji keberanian pria kita sambil menutup tangannya di sekitar Doge. Ini membuatnya ketakutan, karena dihimpit batu tidak ada hubungannya dengan keberanian. Pada momen berikutnya, dia siap untuk melarikan diri dari cengkeraman monster dan menggunakan keterampilan skip untuk tujuan ini. Sekarang, setelah cengkeraman, dia berlari di lengan monster itu dengan kecepatan penuh. Sementara anaknya bertanya tentang sifat dari monster batu itu, mencatat bahwa mereka bukan superkonduktor maupun licin. Dia menunjukkan kurangnya pengetahuannya dengan memberitahunya bahwa mereka akan tahu setelah jendela keterampilan muncul. Sambil menunggu isyarat, jendela keterampilan terbuka, memberitahunya bahwa dia telah memperoleh keterampilan baru bernama Superconductor Step, yang akan memungkinkannya untuk menempuh jarak yang lebih jauh dengan langkah lebih panjang, sambil melayang di udara. Pada momen berikutnya, dia mulai melayang dengan langkahnya yang lebih besar sambil berpikir bahwa tidak ada yang akan menghargai kerja kerasnya untuk ini. Sekarang, dia berlari menuju depan monster dan menyerangnya dengan tamparan kembang api. Meskipun dia tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak.
Namun, itu tidak memberikan kerusakan pada monster besar itu, yang dengan santai berkomentar betapa berisiknya pria kita. Pria kita hampir mendapat lompatan epik dari monster raksasa. Tetapi monster itu begitu besar sehingga membutuhkan waktu lama baginya untuk menjauh dari cengkeramannya. Kemudian, monster itu siap menghancurkannya seperti dia hanya nyamuk kecil yang mengganggu. Dengan monster yang bergerak, dia ketakutan dan terpojok di salah satu telapak tangannya. Dan pada momen berikutnya, monster raksasa itu mengepalkan kedua tangannya. Untungnya, Doge keluar dari telapak tangan dan berkomentar bahwa begitulah perasaan serangga. Sementara mencoba menghancurkannya dengan tangannya, monster batu itu berkomentar betapa absurdnya situasi ini, menyatakan bahwa pria kita tidak layak menjadi pahlawan. Di sisi lain, si pahlawan yang katanya itu menggenggam lengan monster seperti dia berpegang pada hidupnya. Dia cukup ketakutan untuk menjadi bahan pembantaian dengan satu serangan dari musuh, tidak peduli seberapa hebat gelar All Wisdom Warrior-nya. Dia kemudian mencoba untuk menggerakkan kakinya dengan cepat untuk menggunakan keterampilan superkonduktor, tetapi dia tidak mengaktifkannya karena kakinya tidak ada di tanah. Sementara itu, monster itu menamparkan lengannya tempat pahlawan kita berpegangan. Namun untungnya dia melompat sebelum bisa dihancurkan. Di tengah udara, dia menggunakan salah satu keterampilannya, fishing hook, dan menggunakan tentakel temannya untuk meraih tubuh monster. Dan akhirnya mendarat di punggung monster itu. Dia tidak tahu bagaimana mengalahkan monster itu, karena ini pertama kalinya dia menghadapi sesuatu seperti ini. Selain itu, dia kembali menggenggam gurita kecilnya, yang membuat gurita itu merasa ketakutan dan kesal. Dia memberitahunya bahwa dia akan mengubah taktiknya dan mengincar pot tanah liat. Dengan itu, dia mengeluarkan bawang bombaynya, berencana untuk menyerangnya dari dalam, karena bagian luar terlalu padat untuk ditembus. Kraken bertanya apakah dia berpikir bahwa itu akan semudah itu, karena ini adalah ujian pahlawan. Dia menjawab bahwa tidak ada salahnya mencoba, dan sisanya akan terlihat. Dia terbang di udara dan mengambil bawangnya. Kemudian dia berencana untuk mengubah tipe senjata bawang itu. Jadi dia mulai memujinya dengan menyebutnya kepala yang halus dan berkilau, serta lucu. Lalu dia menggunakan keterampilan skip, dan sepertinya bawang itu suka pujiannya dan mulai berevolusi. Sekarang bawang ini menjadi ledakan bom bau, yang hanya bisa dia gunakan sekali. Anaknya mengeluh keras tentang dia yang membuat segala sesuatunya berbau busuk selama pertarungannya, sambil menutup hidungnya. Namun, ekspresi pria kita cukup komikal, karena dia berpikir bodoh bahwa memuji bawang akan menjadikannya tombak, karena segala sesuatunya menjadi lebih baik saat dipuji. Dengan frustrasi dan merasa tertipu, dia mulai menunjukkan bagaimana dia berencana untuk menusuk monster dengan tombak bawangnya, untuk membutakan monster itu. Bagaimanapun, dia melemparkannya dengan frustrasi, dan untungnya, bawang itu masuk ke hidung monster. Pada momen berikutnya, monster batu itu tampaknya merasakan banyak rasa sakit. Dengan ekspresi terkejut, Doge berpikir bahwa dia tidak mengharapkan reaksi ini. Setelah itu, monster itu tidak tahan lagi dengan bau busuk itu, dan kepalanya meledak karena bau bawang. Di sisi lain, pria kita dengan gurita kecilnya terlempar ke udara dengan kekuatan ledakan itu, sambil mengeluh kepada jendela keterampilannya, yang tidak memberitahunya bahwa bawang ini akan meledak. Dia kemudian menggunakan keterampilan skip, yang disetujui oleh anaknya untuk pertama kalinya. Setelah beberapa saat, dengan usaha besar, akhirnya dia mendarat di tanah, dan melihat monster itu dengan penuh harapan. Karena sepertinya, quest ini belum berakhir hanya dengan satu ledakan. Pada momen berikutnya, beberapa anggota tubuh monster itu terpisah dari tubuhnya, dan bawang itu dilemparkan yang paling dekat dengannya.
Awalnya dia tidak mengerti bagaimana itu masih utuh, tetapi kemudian dia ingat kata-kata orang tua itu, dan menyadari bahwa orang tua itu memberi petunjuk tentang sesuatu, atau dia sendiri adalah petunjuknya. Sekarang dia melihat ancaman berikutnya di depannya dalam bentuk anggota tubuh monster batu, yang telah membentuk sejumlah makhluk, dan tidak mengerti bagaimana ini telah menjadi persatuan robot kali ini. Apa yang akan kamu katakan? Bagaimana pahlawan veteran kita akan menghadapi tantangan baru ini dengan keterampilan Skip?